Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abin Abdillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin bahas apa-apa saja yang pernah saya pelajari di mata kuliah Writing for Research Publication selama separuh semester ini. Baik, langsung saja. Yang pertama itu sebelum menulis kita harus tahu yang namanya prinsip dasar dan etika penulisan. Nah, tulisan itu harus sesuai dengan standar akademik ya, yaitu tulisan itu harus objektif, sistematis, dan sesuai data, nggak boleh subjektif, dan harus ada datanya. Nggak boleh pakai data palsu atau data fiktif ya, harus benar-benar data yang nyata. Dan tulisan itu juga harus formal dan tersusun rapi, nggak boleh pakai bahasa yang santai, apalagi pakai bahasa slang gitu. Yang kedua yaitu integritas. Kita sebagai penulis harus punya integritas, yaitu wajib menghindari yang namanya plagiarisme gitu. Lalu yang selanjutnya adalah setelah kita mengetahui prinsip dasar dan etika penulisan, nah kita baru boleh menulis. Di struktur penulisan itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada judul. Tentu ya harus ada judul. Ini judul itu berisi tentang apa sih tulisan yang kita tulis itu, ya. Intinya harus jelas, padat, dan mencerminkan seluruh isi dari tulisan atau artikel kita itu. Nah, supaya apa? Supaya para pembaca itu merasa pas, oh ini loh jurnal yang harusnya aku baca, soalnya sesuai dengan penelitian aku gitu. Lanjutnya ada abstrak. Abstrak ini isinya kayak ringkasan gitu, ringkasan yang cakup latar belakang, tujuan, metode, dan implikasi, hasil temuan dan kesimpulan. Nah gitu. Biasanya abstrak ini isinya rata-rata 200 kata gitu lah, biasanya di bawahnya judul. Nah, tujuannya apa? Ya, abstrak itu tujuannya untuk memberikan gambaran lengkap agar membaca itu memutuskan untuk lanjut baca atau tidak. Selanjutnya adalah pendahuluan atau introduction. Nah, pendahuluan ini isinya kayak masalah umum atau pembahasan umum tentang penelitian yang kita lakukan gitu, secara general, dan semakin ke bawah semakin mengerucut, semakin spesifik kepada pembahasan yang kita teliti gitu. Selanjutnya ada tinjauan pustaka atau literatur review. Nah, ini isinya kita kayak meneliti atau melihat penelitian terdahulu yang tentunya yang relevan buat penelitian kita. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk bangun argumen, menentukan gap. Ya, soalnya kan kalau kita menulis itu pastinya berdasarkan gap dari penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Selanjutnya ada metodologi. Nah, ini yaitu bagian yang menjelaskan metode-metode yang kita pakai, kayak desain riset kita itu kayak gimana, cara pengumpulan sampel kita itu kayak gimana, dan cara analisis data itu kayak gimana. Itu adalah metodologi. Dan selanjutnya adalah hasil atau temuan. Nah, ini isinya data atas hasil pengumpulan data kamu atau penelitian kamu, hasil penelitian kita nanti dituangkan di hasil di result, dan temuan-temuan yang kita temukan di penelitian kita itu kita juga tuangkan di sini di bagian hasil ini, tapi tidak diinterpretasikan dulu, tidak dianalisis secara rinci dulu, soalnya nanti akan ditunjukkan di bagian discussion. Nah, selanjutnya adalah bagian diskusi. Nah, ini bagian ini menginterpretasikan hasil. Nah, setelah dianalisis, kita interpretasikan dalam
bagian diskusi atau discussion ini. Misalnya hasil tadi menghasilkan ABC. Nah, di bagian diskusi ini kita bahas secara lebih lanjut, kayak mengapa hasilnya ini ABCD, ABC gitu, dan apa makna dari ABC ini gitu. Itu di bagian diskusi. Selanjutnya di bagian terakhir yaitu kesimpulan atau conclusion. Nah, ini bagian yang merangkum keseluruhan temuan dan implikasi secara keseluruhan gitu. Intinya kesimpulan itu bukan cuma sekedar rangkuman dari seluruh tulisan yang kita tulis tadi, bukan keseluruhan dari artikel yang kita tulis tadi, melainkan kesimpulan dari temuan-temuan utama yang kita temukan gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.